يضلون إلا أنفسهم وما يضرونك من شيء وأنزل الله عليك الكتاب والحكمة وعلمك ما لم تكن تعلم وكان فضل الله عليك عظيما لا خير في كثير من نجواهم إلا من أمر بصدقة أو معروف أو إصلاح بين الناس ومن يفعل ذلك ابتغاء مرضات الله فسوف نؤتيه أجرا عظيما ومن يشاقق الرسول من بعد ما تبين له الهدى ويتبع غير سبيل المؤمنين نوله ما تولى ونصله جهنم وساءت مصيرا إن الله لا يغفر أن يشرك به ويغفر ما دون ذلك لمن يشاء ومن يشرك بالله فقد ضل ضلالا بعيدا إن يدعون من دونه إلا إناثا وإن يدعون إلا شيطانا مريدا لعنه الله وقال لأتخذن من عبادك نصيبا مفروضا ولأضلنهم ولأمنينهم ولآمرنهم فليبتكن آذان الأنعام ولآمرنهم فليغيرن خلق الله ومن يتخذ الشيطان وليا من دون الله فقد خسر خسرانا مبينا يعدهم ويمنيهم وما يعدهم الشيطان إلا غرورا أولئك مأواهم جهنم ولا يجدون عنها محيصا والذين آمنوا وعملوا الصالحات سندخلهم جنات تجري من تحتها الأنهار خالدين فيها أبدا وعد الله حقا ومن أصدق من الله قيلا ليس بأمانيكم ولا أماني أهل الكتاب من يعمل سوءا يجز به ولا يجد له من دون الله وليا ولا نصيرا ومن يعمل من الصالحات من ذكر أو أنثى وهو مؤمن فأولئك يدخلون الجنة ولا يظلمون نقيرا Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudilla lahu wa may yudlilhu fala hadiya lahu. Wa asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lahu wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma shalli ala Muhammad wa ala ali Muhammad kama shallaita ala Ibrahim wa ala ali Ibrahim fil alamin innaka Hamidum Majid. Teman-teman semua insyaallah dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Insyaallah kembali kita lanjutkan kajian kitab Mustalahul Hadis yang disusun oleh Syekh Ibnu Utsaimin rahimahullah sampai pembahasan wali ta'dili maratib. Sampai pembahasan wali ta'dili maratib.
Dalam pembahasan sebelumnya ya ikhwah, bab ini adalah bab tentang al-jarh wa ta'dil. Sudah dibahas sebelumnya bahwa al-jarh itu adalah penilaian seorang ulama atau penilaian para ulama tentang diri seorang perawi yang memiliki suatu sifat yang mana dengan sifat tersebut periwayatannya dia akan tertolak. Ini disebut sebagai jarh, berarti penilaian buruk. Kebalikannya adalah at-ta'dil, berarti penilaian baik dari para ulama tentang seorang perawi. Di sini wal ta'dil maratib. Jadi ta'dil itu memiliki beberapa tingkatan. Yang pertama adalah ini yang paling tinggi, berarti penilaian yang terbaik. Ma dalla ala bulughil ghayati fi, yaitu suatu perkataan ataupun suatu penilaian yang menunjukkan tentang puncak dari sebuah ta'dil. Tentang puncak dari sebuah ta'dil. Misalnya, kalau ulama ataupun seorang ulama dia mengatakan bahwa si fulan itu adalah awthaqun nas, ataupun seorang perawi yang bernama si fulan, dia adalah awthaqun nas. Dia adalah orang yang paling thiqah. Kalau antum perhatikan bahwa kata awthaq di situ itu adalah menggunakan sighat tafdil ataupun mempunyai makna terthiqah ataupun yang paling thiqah. Au ilaihil muntaha fi tatsbit. Sebentar tatsbit atau tasabut sebentar. Ini yang di kitab ana sebentar mana? Tasabut. Yang dicetakkan kitab ana yang ini tasabbut. Tapi yang di sini seperti tasbit ini. Allahu a'lam. Jadi intinya adalah kalau ada suatu perkataan seorang ulama, dia bilang tentang seorang perawi bahwa rawi tersebut ilaihil muntaha tasabbut. Orang tersebut yang paling puncak bisa dipercaya. Summama ini kemudian ini di ana ada nomornya ya ikhwah. Ataupun paling enggak ada poin tersendiri begini. Dia diberikan bintang di sini. Tsumma ma ta'akkada bi sifatin atau sifatain. Ini level yang berikutnya. Yaitu tsumma ma ta'akkada bi sifatin. Suatu hal ataupun suatu sifat yang ditekankan ataupun diyakinkan ataupun ditaukiti ataupun tertaukidkan dengan suatu sifat ataupun sifatain ataupun dua sifat. Seorang perawi yang dia tidak hanya mendapatkan penilaian satu sifat yang positif saja, tetapi dua sifat kadang-kadang. Di antaranya adalah siqatu siqah atau thiqatu sabat atau nahwi dzalika ataupun yang lain sebagainya. Wadnaha, dan yang paling terendah di sini maksudnya adalah hanya mencapai level bisa diterima periwayatannya. Bisa diterima periwayatannya tanpa ada suatu penilaian tentang suatu sifat yang positif berlebihan. Hanya sekedar bisa diterima. Kalau misalkan nilai itu nilai makbul saja. Ini adalah adnaha. Ma usy'ira bil qurbi min azhal jarhi. Misal, perhatikan di sini, yaitu suatu yang mengindikasikan tentang sifat ta'dil yang dekat dengan ataupun yang lebih dekat dengan jarh. Tetapi selamat dari jarh, cuma dekat dengan jarh. Misal saleh. Contohnya adalah kalau seorang ulama dia bilang tentang seorang perawi, si fulan adalah seorang yang saleh. Maksudnya adalah soleh ataupun patut untuk diterima periwayatannya. Al-muqaribun, ataupun dekat-dekat dengan yang soleh bisa patut untuk diterima periwayatannya. Au yurwa hadithu, ataupun perkataan yurwa hadithu. Au yuktabu hadithu, hadisnya bisa diriwayatkan ataupun hadisnya bisa diterima. Tanpa ada disebutkan apakah si fulan seorang perawi dan seorang thiqah atau dia seorang yang soduk, tidak disebutkan. Hanya bilang bahwa periwayatannya bisa diterima. Au nahwi dzalika, ataupun semisalnya itu,
wa baina hadza maratibu ma'lumah. Di antara ini sebenarnya ada beberapa level yang dikenal oleh ulama-ulama mustalah hadis. Di antaranya misalnya adalah ma'ubira anhu bi sifatin dalatin ala tawsiq min ghairi tawkidin. Kalau tadi itu yang summa mata'akkada, yang poin kedua ini, kalau ini ditempatkan di poin yang kedua, maka poin yang ketiganya adalah ma'ubira anhu bi sifatin dalatin ala tawsiq, yaitu suatu ta'dil yang diungkapkan dengan menggunakan suatu bahasa tausik, menganggap bahwa si fulan itu thiqah min ghairi taukidin, tanpa disertai dengan taukid, tanpa disertai dengan penegasan perkataan. Contohnya misalnya adalah si fulan seorang yang thiqah, ataupun si fulan adalah seorang yang bisa dijadikan sebagai suatu hujjah, thiqah ataupun hujjah. Ini adalah level yang ketiga. Sedangkan level yang keempat, madalla ala ta'dil min duni isyarin biddabat, yaitu ta'dil yang menunjukkan tentang kesan tidak ada dhabat, tentang diri seorang perawi. Contohnya adalah saduq ataupun mahallus sidqi. Ini sifat adalah mahallus sidqi. Ini pun diantara maratib yang disebutkan oleh sebagian ulama. Anda lihat ada sekitar 8 maratib, tapi singkat saja. Kemudian yang berikutnya ya ikhwah. Wa yashtaratu liqabuli ta'dil syurutun arba'ah. Jadi disyaratkan suatu ta'dil itu bisa diterima setelah memenuhi 4 syarat berikut. Sebagaimana yang dalam pembahasan masalah jarah itu pun ada suatu syarat sehingga jarah itu bisa diterima terhadap diri seorang perawi. Di sini kebalikannya, seorang perawi itu saat dia itu dikatakan ataupun dita'dil oleh orang lain ataupun dinilai dengan penilaian yang positif oleh para ulama, penilaian tersebut bisa diterima bagaimana? Adalah dengan syarat 4 ini. Yang pertama, ayyakuna min adlin, hendaknya mu'addilnya ataupun orang yang memberikan penilaian ta'dil itu adalah keluar ataupun pernyataannya itu diucapkan ataupun terbit dari orang yang adil. Maksudnya adil di sini adalah orang yang saleh, takwa pada Allah Subhanahu wa taala, melaksanakan perintah Allah Subhanahu wa taala, menjauhi larangan Allah Subhanahu wa taala, yang tidak meremehkan masalah-masalah yang min khawarimil muru'ah ataupun yang menghilangkan wibawaan yang telah kita bahas di awal. Fala yuqbalu min fasiqin, sehingga ta'dil itu tidak akan diterima kalau yang memberikan suatu rekomendasi atau penilaian positif itu adalah orang yang fasik. Orang yang fasik dia tidak mungkin bisa adil. Karena sama Allah Subhanahu wa taala saja dia berbuat maksiat kepada Allah. Bagaimana mungkin dia bisa memberikan suatu penilaian kepada orang lain dia bisa adil? Sehingga orang fasik, orang yang tidak peduli tentang syariat agama Islam, saat dia memberikan suatu penilaian tentang si A, tentang masalah periwayatannya, maka ta'dilnya tidak bisa diterima. Karena biasanya orang fasik itu dia akan muji-muji orang fasik juga. Orang soleh itu akan muji-muji orang soleh juga. Sehingga saat ada orang fasik, dia memberikan suatu penilaian baik tentang diri seorang, dimungkinkan bahwa orang tersebut kurang tepat, sehingga ta'dil dari seorang yang fasik tidak bisa diterima. Yang nomor 2, ayyakuna mutayaqqidin, hendaknya ini ta'dil ini adalah muncul ataupun diucapkan oleh orang yang mutayaqqid, artinya orang yang tersadar, peduli tentang suatu periwayatan, peduli tentang suatu amanah ilmiah ataupun masalah yang lainnya. Fala yuqbal min mughaffalin yaqtar bi dhahiril hal, maka tidak bisa diterima dari seorang yang mughaffal, seorang yang teledor dalam masalah-masalah syariah ataupun masalah-masalah periwayatan. Nomor 3, ayyakuna min 'arifin bi asbabihi, hendaknya ta'dil tersebut itu keluar ataupun dikeluarkan, diucapkan oleh orang yang mengetahui sebab-sebab seseorang itu perlu dita'dil itu yang bagaimana.
Karena kalau orang tidak mengetahui sebab-sebab tentang masalah jarh wa ta'dil, maka bisa-bisa dia itu memberikan suatu penilaian ta'dil, sedangkan aslinya perawi tersebut dia itu tidak diperbolehkan untuk ta'dil, karena mungkin dia seorang pembohong ataupun yang lain sebagainya. Sehingga seorang yang menta'dil orang lain itu dia harus mengetahui sebab-sebab ataupun faktor-faktor seorang perawi itu berhak untuk ditakdil itu, yang model perawinya bagaimana. Fala yuqbalu, maka tidak bisa diterima suatu ta'dil mimman la ya'rifu sifatil qabuli warrad, sehingga tidak bisa diterima orang-orang ta'dilnya orang-orang yang dia tidak mengetahui tentang sifat-sifat mana perawi yang bisa diterima dan mana sifat yang tidak bisa diterima dalam suatu periwayatan. Kemudian yang nomor 4, alla yakuna waqi'an, hendaknya ta'dil tersebut tidak ditimpakan ataupun tidak diberikan terhadap seorang ishtahara bima yujibu radda riwayatihi. Ta'dil ini tidak diberikan kepada seseorang yang telah terkenal tentang sifat periwayatannya yang tertolak. Kalau si fulan sudah terkenal tentang kebohongannya, sedangkan kebohongan itu adalah merupakan suatu sifat yang mana dengan adanya kebohongan tersebut, periwayatan dari si fulan pembohong ini, dia tidak akan diterima. Dan ta'dil itu dia tidak bisa diberikan, dinilaikan kepada orang yang periwayatannya tertolak. Min kadzibin, di antaranya adalah sifat tentang perawi ataupun yang memiliki suatu periwayatan yang tertolak itu adalah misalkan dia terkenal tentang bohong, au fisqin, ataupun fasik, zahirin au ghairiha. Jadi fasik yang zahir ataupun yang lain sebagainya. Karena suatu riwayat yang bersumber dari Rasulullah SAW itu adalah merupakan suatu amanah, adalah merupakan suatu agama, amanat wad-din. Sehingga kalau berita tersebut dibawa oleh seorang yang fasik, dia tidak sholat, ataupun mungkin dia itu melaksanakan suatu hal-hal yang diharamkan oleh Allah SWT secara terang-terangan, maka ini adalah orang-orang yang fasik, dan periwayatannya dia tidak akan bisa diterima. Karena periwayatan suatu khabar ataupun hadis itu adalah bersumber dari Rasulullah SAW. Karena dikhawatirkan yang orang fasik itu dia dimungkinkan saat dia itu bebas untuk berbuat dosa, bebas untuk melaksanakan suatu hal-hal berbau maksiat secara terang-terangan, maka dimungkinkan orang tersebut dia juga akan mudah untuk berdusta atas nama Rasulullah SAW. Sehingga kemudian diantaranya adalah Al-Imam Ibnul Arabi. Beliau mengatakan, man thabata fusquhu batala qawluhu fil akhbar. Barang siapa yang telah terbukti kefasikannya, batala qawluhu fil akhbar, maka perkataannya terbatalkan dalam masalah hadis, pembawa periwayatan suatu hadis. Ijma'an, kata beliau, ini adalah ijma' dari semua ulama. Li'annal khabara amanah, karena suatu hadis, periwayatan suatu hadis itu adalah suatu amanah. Wal fisqu qarinatun tubatiluha, sedangkan fasik itu adalah merupakan suatu indikator atau indikasi tentang pembatalan suatu amanah. Sehingga periwayatan orang fasik itu tidak bisa diterima. Tadi ini adalah perkataan Al-Imam Ibnul Arabi rahimahullah. Ustaz, kok Ibnul Arabi? Nah, Ibnul Arabi perlu dibedakan dengan Ibnu Arabi. Perhatikan, Ibnul Arabi yang ada alnya itu adalah termasuk salah satu dari ulama mazhab Maliki, Abu Bakar Ibnul Arabi. Seorang ulama yang terkenal, seorang ulama Ahlussunnah wal Jamaah. Ini beliau membagi kitab Al-Qawasim, Al-Awasim min Al-Qawasim. Termasuk juga beliau punya kitab Tafsir Ayatul Ahkam. Ini adalah seorang ulama mazhab Maliki.
Sedangkan yang Ibnu Arabi yang nggak ada alnya di situ, maka dia adalah seorang sufi yang ekstrim, sehingga kemudian dia termasuk pendukung ataupun mungkin justru dia termasuk orang yang memiliki suatu pemahaman wahdatul wujud ataupun manunggaling kawula Gusti. Ini adalah yang tersesat. Jadi Ibnu Arabi tersesat, sedangkan yang Ibnul Arabi yang ada alnya itu adalah seorang ulama mazhab Maliki. Berarti di situ adalah ulama Ahlussunnah wal Jamaah. Jadi perlu dibedakan antara Ibnu Arabi sama Ibnul Arabi. Kemudian yang berikutnya masih ada berapa menit ke depan, ta'arudul jarhi wa ta'dil. Ini adalah kalau seandainya terjadi suatu kontradiksi tentang diri seorang perawi. Para ulama menilai tentang diri seorang perawi. Ada sebagian di antara mereka yang mentakdil perawi itu, mengatakan bahwa si perawi itu adalah thiqah. Sedangkan yang lain mengatakan tidak thiqah. Artinya ada seorang perawi yang mana dia itu dinilai ganda oleh para ulama. Ada yang mentakdil dan ada yang menjarahnya. Inilah yang disebut sebagai ta'arud bainal jarhi wa ta'dil, tentang diri seorang perawi. Kita perhatikan definisi di sini bagaimana? Ta'rifu, definisinya nanti dibahas. Kemudian ahwalu, keadaannya. Yang pertama ini adalah masalah definisinya. Sebentar. Alhamdulillah. Ta'arudul jarhi wa ta'dil, pengertiannya bagaimana? Ayyudhkar rawi, kalau seorang perawi itu disebutkan namanya, bima yujibu radda riwayatihi, dengan suatu sifat yang mewajibkan tertolak periwayatannya. Perhatikan di sini, ini satu sisi ya, satu penilaian. Berarti dalam diri seorang perawi tersebut, sebagian ulama telah menjarahnya, telah memberikan suatu penilaian buruk. Wa bima yujibu qabulaha. Ini wawunya waqaf ya ikhwah. Berarti di sini wa yudhkara. Di sini berarti wa yudhkara bima yujibu qabulaha. Tadi yang pertama ini yudhkara ar-rawi bima yujibu radda riwayati. Yang kedua di sini adalah wa yuzkara ar-rawi bima yujibu qabulaha. Tadi itu satu sisi. Di sisi yang lainnya ternyata perawi tersebut juga disebutkan namanya dengan suatu sifat yang periwayatannya bisa diterima. Artinya seorang perawi cuma penilaian dari para ulama muhaddisun itu berbeda. Ada yang menjarah, ada yang mentakdil. Contohnya begini. Misal ayyaqula ba'dul ulama'i fihi. Misalkan ada seorang perawi, sebagian ulama itu mengatakan tentang perawi tersebut, innahu thiqah. Perawi tersebut adalah seorang perawi yang thiqah. Wa yaqulu ba'dun, sedangkan sebagian ulama ahli hadis yang lainnya, dia bilang innahu dha'if. Dia adalah seorang perawi yang dhaif. Maka nanti ini berefek ke yang lain ya ikhwah. Saat para ulama muhaddis atau para muhaddisun itu dia telah memberikan suatu penilaian bahwa seorang perawi itu adalah thiqah, maka dimungkinkan nanti hadisnya bisa diterima. Tetapi kalau dhaif, maka kemungkinan hadisnya akan tertolak. Sehingga penilaian ajar wa ta'dil itu menentukan juga masalah sahih ataukah tidak sahihnya suatu hadis. Karena pembawa beritanya, pembawa periwayatan suatu hadis, ada yang tertolak, ada yang mengatakan diterima. Walita'arudi ahwal, ini poin yang kedua. Walita'arudi ahwalul arba'ah. Jadi ta'arud di sini memiliki 4 keadaan. Insyaallah yang 4 keadaan ini yang kita bahas pada pertemuan setelahnya. Ini kemungkinan nanti masih ada sekitar 2 kali pertemuan lagi. Kemudian khatam untuk jilid ataupun untuk bagian yang pertama. Insyaallah. Semoga dimudahkan oleh Allah SWT dan semoga yang kita bahas pada pertemuan kita kali ini
diberikan manfaat, diberikan keberkahan oleh Allah Subhanahu wa taala insyaallah. Amin ya rabbal alamin. Kita umumkan ya ikhwan, barangkali antum ada waktu yang telah kita mulai sebelumnya bahwa ada kajian kitab Nukhbatul Fikr, kitab Mustalah Hadis, termasuk untuk pemula yang dituliskan oleh Al-Imam Ibnu Hajar Al-Asqalani rahimahullah. Itu baru satu kali pertemuan dan ini bersanad. Yang bisa istiqomah silakan bergabung. Nanti insyaallah diberikan yang benar-benar bisa istiqomah diberikan 2 sanad insyaallah. Sanad dari kitab Matan Nukhbatul Fikr itu sendiri. Yang kedua adalah syarah dari Nukhbatul Fikr yaitu Nuzhatun Nazar yang juga merupakan kitab yang dituliskan sendiri oleh Imam Ibnu Hajar Al-Asqalani. Jadi diberikan 2 sanad nanti insyaallah bagi teman-teman yang bisa istiqomah dalam program kitab Matan Nukhbatul Fikr. Ini yang mengadakan adalah komunitas Pelabuhan Mengaji. Karena di pekan yang keempat, pekan pertama kalau nggak salah Ustadz Irwandi, yang pekan kedua Ustadz Firanda, yang ketiga Ustadz Abu Furaihan, Farhan Abu Furaihan, yang keempat adalah Ana sendiri, yaitu pekan keempat setiap bulannya insyaallah. Semoga dimudahkan ya ikhwah, yang bisa bergabung nanti langsung jabri Ana nanti insyaallah untuk Ana masuk dalam grupnya. Semoga yang pada pertemuan kita kali ini ya ikhwah bisa bermanfaat insyaallah. Kita tutup sekian insyaallah dengan doa kafaratul majlis. Subhanallahi bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.